Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Di penghujung tahun, Sony dan Marvel sudah mengeluarkan film kedua dari Venom dengan judul Venom Let There Be Carnage. Sudah pada nonton pastinya kan? Penjelasan singkat aja ya. Jadi Venom adalah anti-hero yang terdiri dari dua pribadi antara seorang jurnalis yang bernama Eddie Brock dan sesosok makhluk alien berbentuk seperti cairan gui yang dikenal dengan sebutan simbiot. Venom ini kebal terhadap sebagian besar senjata, baik benda tajam maupun peluru, kecuali api dan suara-suara kencang atau ultrasonik. Untuk bertahan hidup, simbiot tersebut harus mengkonsumsi otak makhluk hidup lainnya atau coklat sebagai pengganti karena mengandung feniletilamin. Kalau tidak, hostnya yaitu Eddie Brock yang akan dikonsumsi. Agak-agak sadis emang nih tokoh. Versi movie ini berbeda dengan versi komik. Bedanya apa? Nanti kita bahas ya. Kita bahas dari boxnya. Tampak depan ada Marvel Legends Series, kemudian window yang memperlihatkan figur dan aksesorisnya, Venom, dan logo Hasbro. Sisi kiri foto Venom, sisi kanan foto Venom, atas Venom, bawah legalisir, belakang ulasan singkat mengenai Venom, foto Venom, warning awas Venom, Marvel, dan juga Hasbro. Udah Venom mulu. Yuk kita unboxing figurnya. Kali ini bukanya dari samping. Kita dapat satu ekstra kepala, dua tangan mengepal, dan satu figur Venom. Kita bahas dari ekstra kepalanya dulu. Secara scope udah oke banget. Gigi-giginya detail dari depan sampai ke samping. Ciri khas Venom ya memang bukaan mulutnya besar. Gusinya juga kelihatan oke. Giginya runcing-runcing dan berantakan. Matanya juga cukup kilap ya. Overall oke. Paint jobnya juga sudah memuaskan menurut gua. Lanjut ke tangan mengepalnya. Ukurannya memang termasuk besar dibandingkan dengan figur Marvel Legends lainnya. Dan punggung tangannya juga oke. Ada urat-urat putih, ciri khas dari Venom versi Tom Hardy. Sculptnya bagus. Paint jobnya ya oke lah, cuma si urat-urat putih ini agak kurang tipis aja. Next, figur Venomnya sendiri. Kepalanya yang ini sedang dalam kondisi mulut yang terbuka, giginya jadi lebih terlihat jelas. Dan ciri khas lain dari Venom adalah lidahnya yang super panjang. Eksekusi Hasbro untuk bagian dalam rahang mulutnya juga sudah bagus, gua suka. Versi komik, Venom lebih mirip dengan cerita di Spider-Man 3-nya Tobey Maguire. Jadi harusnya simbiotnya nempel dulu ke Spider-Man baru setelahnya ke Eddie Brock. Makanya di versi komik ada lambang atau insignia laba-laba alien di dadanya Venom. Dan menariknya lagi, Venom bisa menghilang karena simbiotnya berkemampuan mental projection atau bisa menyamarkan diri dengan benda di sekitarnya. Mudahnya seperti kameleon atau iguana lah kira-kira. Kemudian dia juga bisa mengeluarkan jaring dari punggung tangannya. Sedangkan di sini, Venom menggunakan simbiotnya yang bisa menjulur ke sana ke sini sebagai pengganti fungsi web dan bisa merubah bentuknya menjadi berbagai macam senjata seperti kapak, pedang, dan senjata melee lainnya. Nah, itu pula yang sayangkan di Venom ini, aksesoris untuk persenjataan Venom tidak ada. Overall, figur Venom ini masih oke secara sculpt, tapi sedikit kurang pada paint job urat putihnya. Nah, cuma lidahnya kurang bertekstur sih menurut gua. Harusnya lebih banyak kerutan dengan ukuran yang lebih kecil-kecil. Sambung ke artikulasi, kepala bisa 360 derajat. Sender kanan kirinya ya sedikit banget, tidak bisa menunduk dan menengadah. Tangan terangkat sejauh ini, bisa 360 derajat. Bicep bisa 360 derajat. Siku double joint jadi bisa sejauh ini. Telapak tangan bisa 360 derajat. Ada swivelnya juga. Torso bisa 360 derajat. Crunch sejauh ini. Ke belakang sejauh ini. Miring kanan. Miring kiri. Kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang mentok sama pantatnya. Paha bisa 360 derajat. Kakinya bisa ditekuk sejauh ini karena double joint. Kaki ke depan sejauh ini. Ke belakang sejauh ini. Dan tentunya ada swivel. Oh iya, agak lupa tadi menunjukin jari-jarinya Venom. Agak geli sih ya. Beda sama jari tangan. Jari tangan malah lebih keren. Terakhir seperti biasa, split! Wah, ini jauh banget sih. Nice. Untuk kepala kita bisa ganti dengan cara tarik aja. Lalu tinggal dimasukkan seperti ini. Oh iya, kalau pakai kepala ini, artikulasinya jauh lebih leluasa. Menunduk, ya sedikit sih tetap, tapi menengadahnya, wow,
ini jauh banget. Senter kiri kanan juga lebih leluasa ya. Sama halnya dengan tangan, tinggal tarik aja. Tinggal masukkan seperti ini. Dan ini juga ada swivelnya. Tampak depan seperti ini. Tampak kanan, tampak kiri, belakang, tampak atas, dan tampak bawah. Tinggi dari figur ini di sekitar 19,5 cm. Saatnya berpasarnya. Bisa seperti ini. Atau kalau kalian punya stand base, bisa seperti ini. Ataupun bisa seperti ini. Kini saat yang paling menentukan, sesi penilaian. Detail, jujur, tekstur pada figur ini bagus banget. Jelas memperlihatkan GUI simbiotnya, mulut dan urat-uratnya juga oke. Tinggal lidahnya aja, tapi tetap gua kasih nilai 5. Paint job nyaris perfect sih. Tapi seperti yang gue udah bilang, kurang tipis sedikit dan cabang-cabangnya kurang banyak si urat-urat putihnya. Gua kasih nilai 4,5. Aksesoris lumayan oke, dapat extra head sculpt dan tangan. Tapi menurut gue ini masih kurang. Mestinya dapat simbiotnya lagi yang berbentuk pedang atau sabitnya Venom. Terus, at least ada bonus tentakel-tentakel. Jadi, ya gue kasih 4. Artikulasi dari kepala boleh minim, tapi badan, range of motionnya gila banget. Gua posein macam gimana juga sanggup. Jelas gua kasih 5. Price, ini yang paling penting kayaknya ya. Gua dapat di harga Rp690.000. Itu harga PO. Terbilang cukup tinggi, tapi ya itu karena gua dapetinnya baru-baru ini. Normalnya mungkin di sekitar 500 sampai 550 ribuan. Jadi dengan harga yang gue dapat sekarang, di mana posisinya emang lagi di atas, gue kasih nilai 4. Total penilaian untuk figur Venom versi movie ini adalah 4,5. Menurut gue, figur ini worth it untuk kalian miliki. Kenapa? Karena setahu gue, ini satu-satunya Venom yang gak ada insignia laba-laba simbiotnya. Dan size-wise untuk versi movie, ini yang paling oke. Ya, versi ini tingginya dapat, besar badannya juga dapat, dan artikulasinya gak perlu diragukan, jadi buruan sikat. Oke, sekian dulu video unboxing gua kali ini. Thank you buat semua yang udah nonton. Semoga apa yang gua bagikan hari ini juga bisa menambah info dan tentunya menghibur kalian semua. See you on the next video. God bless you all. Bye!